Saya sampai pada tingkat ini tidak rasional ya, hiperbola. Tapi ini yang saya ingin ungkapkan. Kalaupun dia ngomong api itu panas, karena dia yang ngomong saya nggak percaya. Di sini ada pesan yang cukup mengejutkan sekali ya dari Presiden Joko Widodo menjelang Pilkada serentak 2024. Kalau kita ketahui dari berita Tempo di sini, pesan Jokowi ke Polri menjelang pelaksanaan Pilkada 2024, jaga netralitas. Menurut saya kenapa sangat mengejutkan sekali kalau kita berkaca pada Pilpres 2024 yang lalu. Bahkan Presiden Joko Widodo itu seringkali mengingatkan untuk jaga netralitas, tetapi Presiden Joko Widodo sendiri terlihat sangat kental, yaitu tidak netral pada Pilpres 2024. Seolah-olah Presiden Joko Widodo ketika mengatakan netralitas, bahkan netizen-netizen di situ menyebut kebalikan dan lain sebagainya. Karena apa? Karena yang dicontohkan adalah siapa? Ya tentu Presiden Joko Widodo sendiri. Misal, yaitu tidak ada saudara atau anak dari presiden yang mengikuti pilkada dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kalau ada anak atau saudara yang mengikuti kontestasi pilkada atau pilpres pada waktu lalu, pasti juga tidak akanlah, yaitu Presiden Joko Widodo akan netral. Melainkan ya sebagai seorang bapak pastinya akan melakukan segala sesuatu lah untuk memenangkan anak dari presiden. Menurut saya seperti itu sih logikanya. Tetapi kita tidak tahu lagi ya seperti apa. Tetapi yang jelas dari komentar-komentar netizen di sini, ketika Presiden Joko Widodo mengatakan jaga kenetralan ketika Presiden Joko Widodo tidak netral, menurut saya juga sangat lucu sekali. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa. Tetapi kayaknya sih jelas ya, komentarnya sudah ya. Di sini dikomentar oleh Kim Jong Sung. Kabar baiknya Polri akan menjaga netralitas di Pilkada 2024. Kabar buruknya yang ngomong Jokowi. Di sini dari Wicaksono, mesti diingat dan diperlihatkan betul itu. Mesti jaga betul netralitas di depan media dan terutama jurnalis media sosial yang independen dan punya integritas. Di sini dari Papa Zola. Maknai kebalikan, cara terjitu memprediksi kondisi negara. Dengarkan apa yang dikatakan Jokowi lalu lihat sebaliknya. Wah, di sini dari artikel mana ya? Di sini ya, 4 tahun yang lalu di sini bahkan. Di sini dari Petruk Dadi Ratu, api panas aja aku nggak percaya kalau yang ngomong Jokowi. Di sini ya seperti itulah. Wow, bahkan dari komentar-komentar di sini juga terlihat tidak percaya kalau kita melihat pada Pilpres yang lalu ya. Pokoknya sungguh wow sekali. Nah, di sini bahkan juga yaitu ada riwayat ucapan Jokowi soal netral dan memihak. Nah, di sini pada tanggal 22 Oktober 2023, dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Saya menghadiri peringatan Hari Santri. Nah, di sini pada tanggal 30 Oktober, saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat itu, hati-hati Bapak Ibu dilihat. Mudah sekali kelihatan Bapak memihak atau enggak. Di sini pada 30 Desember kepada seluruh aparat negara, saya sudah bolak-balik sampaikan baik ASN, TNI, Polri harus bersikap netral dan tidak memihak. Wah. Di sini tanggal 24 Januari, hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang penting presiden itu boleh lo kampanye. Presiden itu boleh lo memihak. Nah, di sini tanggal 24 Januari Presiden Joko Widodo mengatakan hal seperti ini. Bayangkan ketika mendekati Pilpres, tiba-tiba ada statement yang keluar dari Presiden Joko Widodo, setiap menteri sama saja, yang penting presiden itu boleh lo kampanye, presiden itu boleh lo memihak. Berarti kan juga tidak netral ya. Ya memang kita kembalikan lagi ke masyarakat. Tetapi yang jelas sampai saat ini pun hasil tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo dari hasil lembaga survei juga cukup tinggi. Jadi ya kita kembalikan lagi ke masyarakat memang. Nah, dari sini bahkan dari cuitan Pak Mahfud MD pada tanggal 1 Juli yang lalu menurut saya sangat mengejutkan sekali. Di sini nasihat Bung Hatta dikutip oleh Mas Sukidi. Moral dan etika harus jadi landasan kepemimpinan. Salus, populi, supreme,
Les Sesto. Hukum yang tertinggi adalah menjaga keselamatan dan membangun kesejahteraan rakyat. Nah, padahal di sini pesan dari Bung Hatta sudah jauh-jauh tahun ya, bukan jauh-jauh hari. Di sini sangat relevan sekali dengan kondisi perpolitikan saat ini. Nah, di sini menurut saya juga sangat mengejutkan dan sangat wow sekali pesan dari Bung Hatta, padahal juga sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Seperti ini videonya. Negara dan bangsa selalu diutamakan daripada kepentingan keluarga. Pilkada ini harus selalu memberikan satu harapan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk berpikir hanya kepentingan bangsa dan negara yang menjadi prioritas pertama dan utama. Caranya adalah dengan memberikan satu keteladanan moral yang tinggi kepada seluruh rakyat Indonesia, bahwa yang menjadi hukum tertinggi dalam penyelenggaraan negara adalah kesejahteraan rakyat itu sendiri. Bukan kesejahteraan pribadi, bukan pula kesejahteraan keluarga. Rakyat harus selalu menjadi orientasi pertama dan utama dalam setiap pengabdian politik. Di situ menurut saya sangat keren sekali, yaitu memang politik itu tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat, karena kebijakan-kebijakan yang diambil dari langkah politik menurut saya itu poin yang paling penting untuk terjun ke dunia politik. Jadi bukan untuk kepentingan keluarga, kerabat dan golongan tertentu. Nah, dari sini bahkan dikomentari oleh Engkong Rus, sayangnya tidak banyak mereka yang menjadi pemimpin bisa menjaga moral dan etika. Ya memang di sini dari zaman terlambat Prof, sudah mau berakhir masa tugasnya, nggak mungkin bisa diperbaiki lagi. Terima saja sebagai cobaan untuk mempertebal keimanan dan melatih kesabaran. Iya memang. Di sini sungguh wow sekali kok pokoknya. Di sini dari Imam Taufik, ini alamatnya sudah jelas, tinggal ngomong apa aja susahnya sih Prof. Di sini dari Bintang Selatan, 2 periode terakhir Pak Prof, kita semua ternyata menggiring bangsa ini menuju keterpurukan. Ya kalau saat ini sih kayaknya sih sudah tidak terasa ya, yaitu adanya putusan MK dan lain sebagainya mungkin memberi efeknya itu 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Kalau semua undang-undang dan lain sebagainya bisa dirubah untuk kepentingan keluarga, menurut saya dampak efeknya 5-10 tahun mendatang ya. Karena ya pastilah akan dicontoh oleh pemimpin-pemimpin berikutnya. Tetapi saya berharap sih semoga saja tidak terulang lagi kejadian seperti ini, dan di kepemimpinan Pak Prabowo dan Gibran bisa memperbaiki situasi saat ini. Di sini dari The Tanah, salam marhain, tetaplah bahagia. Oh iya, masihkah kita bisa berharap? Wah, setuju banget. Harus dipahami itu pendapat itu juga berlandaskan agama yang beliau yakini. Sumber utamanya Prof. Sudahlah, life must go on. Fokus pada hari ini dan masa depan biar sakit hatimu cepat terobati. Ya menurut saya sudah move on kok, sudah move on. Tetapi memang ya tetaplah praktisi hukum seperti Pak Mahfud MD harus menyuarakan hal-hal seperti ini. Menurut saya apa yang dilakukan Pak Mahfud sangat tepat untuk mengedukasi rakyat dan bangsa dan juga negara. Ya semoga sajalah pada pilkada serentak besok berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur dan juga adil.